Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang cinta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang KIP atau Kartu Indonesia Pintar, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini sedang mendaftar kuliah dan kalian bingung, mungkin aku nggak bisa bayar UKT nih, gimana nih nanti biaya kuliah aku. Kalian nggak usah bingung-bingung. Sekarang kita mau bahas tentang Kartu Indonesia Pintar yang bisa kalian manfaatkan untuk menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi, teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi untuk teman-teman yang masih asing banget sama Kartu Indonesia Pintar, mungkin kalian pernah dengar apa itu beasiswa bidik misi. Ini merupakan program lanjutan, teman-teman. Jadi kita bahas dulu kenapa sih sekarang namanya KIP bukan bidik misi lagi. Jadi sekarang kita bahas bidik misinya dulu. Jadi sebenarnya beasiswa bidik misi ini merupakan salah satu program 100 hari kerja masa Menteri Muhammad Nuh. Jadi beasiswa bidik misi ini sudah ada sejak tahun 2010, teman-teman. Kalau misalnya kita hitung sampai saat ini berarti mungkin udah 10 tahun beasiswa bidik misi itu ada. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristekdikti Muhammad Nasir menyebut bahwa beasiswa bidik misi akan segera dihapus dan digantikan dengan KIP kuliah. Tahun 2020 kartu ini merupakan perluasan dari beasiswa bidik misi. Program beasiswa bidik misi pada awalnya memiliki anggaran sekitar 4,8 triliun digelontorkan oleh pemerintah. KIP ini tidak hanya menghabiskan beasiswa bidik misi, tapi bantuan biaya pendidikan peningkatan prestasi akademik atau BPP PPA dan beasiswa afirmasi pendidikan atau ADIK Papua juga akan dihilangkan. Kartu kuliah ini sudah dianggap sebagai penggabungan dari beasiswa tersebut. Ini bersumber dari berita yang diposting oleh inipasti.com yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019 yang ditulis oleh Dirga Erlangga, teman-teman. Oke, jadi kalian tahu kalau misalnya bidik misi yang dulu sangat bener-bener booming banget, bener-bener jos banget gitu kan, ngebantu teman-teman yang mungkin kesulitan dalam biaya pendidikannya untuk menempuh perguruan tinggi. Akhirnya mereka juga bisa merasakan bagaimana mereka bisa sekolah, bisa melanjutkan pendidikan mereka sampai mereka tuh lulus, teman-teman. Jadi benar-benar mereka enggak bayar UKT karena beasiswa bidik misi ini. Namun sekarang beasiswa bidik misi itu digantikan oleh Kartu Indonesia Pintar. Sekarang kita mau bahas beberapa keunggulan Kartu Indonesia Pintar kuliah. Jadi sekarang kita mau bahas tentang keunggulan KIP kuliah. Yang pertama, jumlahnya lebih banyak dari bidik misi, yakni lebih dari 400.000 orang untuk tahun 2020. Nah, sedangkan bidik misi tahun 2019 itu 130.000 beasiswa, teman-teman. Oleh karena itu, ini lebih banyak karena jumlahnya di tahun 2020 itu ada 400.000 orang. Terus yang kedua, keuntungannya lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi. Yang ketiga, sistem terintegrasi dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, KIP kuliah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu KIP kuliah dan KIP kuliah afirmasi. Yang kelima, KIP kuliah afirmasi antara lain meliputi bantuan biaya program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK untuk ADIK Papua, ADIK Papua Barat, dan ADIK 3T. Jadi kita mau bahas tentang bagaimana prosedur pendaftaran KIP kuliah. Gimana sih Kak, kita pingin dapet nih KIP kuliah, pingin bisa kuliah dengan gratis. Oke, kita langsung bahas tahapan pendaftaran KIP kuliah. Jadi yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile apps. Jadi
ini yang mobile aplikasinya ini segera tersedia di Google Play Store. Tulisannya ya, ini dari websitenya. Yang kedua, pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Nomor 3, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nomor 5, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Bisa SNMPTN atau SBMPTN atau SMPN atau UMPN atau Mandiri. Yang keenam, selanjutnya siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Sebelum sistem pendaftaran KIP kuliah dibuka, siswa dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu di portal atau sistem informasi seleksi nasional seperti SNMPTN dan SNMPN. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Jadi siswa ini bisa memilih jalur seleksi dulu teman-teman. Jadi sebelum mendaftar KIP kuliah atau sistem pendaftaran KIP kuliah dibuka, siswa itu sebenarnya bisa ngedaftar di tesnya dulu kayak SNMPTN atau SNMPN. Tapi sekarang sih udah masuk ke SBMPTN sih ya teman-teman. Yang ketujuh, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat melakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Sekarang kita bahas syarat pendaftaran KIP kuliah. Jadi persyaratan untuk mendaftar program KIP kuliah tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah lulus SMA, ini maksimal 2 tahun teman-teman. 2 tahun lulus dari SMA kalian bisa mendaftar kuliah dengan KIP ini. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Jadi ini bukti Indonesia ini benar-benar serius teman-teman untuk mengantarkan kalian yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi agar bisa merubah taraf hidup kalian teman-teman. Terus yang nomor 3, siswa SMA atau SMK atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP. Nomor 4, siswa SMA atau SMK atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu keluarga sejahtera atau KKS. Nomor 5, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS dengan prodi dengan akreditasi atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi ini kalian bisa memilih di PTN atau PTS dengan prodi yang berakreditasi A atau B dan C bila dimungkinkan teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kalian yang saat ini sedang mendaftar kuliah, kalian kalau misalnya kalian ngerasa aduh berat banget nih biaya kuliah zaman sekarang, pasti mahal banget, kasihan orang tuaku misalnya kayak gitu, kalian jangan sedih lagi, kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang KIP kuliah ini. Siapa tahu KIP kuliah ini dapat membantu kalian untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi teman-teman gitu. Pokoknya jangan patah semangat, tetap semangat, nggak ada kata menyerah ya teman-teman. Semoga kalian semua bisa diterima pada kampus impian kalian dan bisa menggapai cita-cita kalian. Oke, sekian dulu dari kita. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.